Chapter sebelumnya, instruktur Ho telah mengakui kekuatan Seon yang melebihi harapannya. Diakui seorang instruktur yang memiliki tingkat master, Seon bahkan tak menyangka akan hal itu. Hingga pada akhirnya pengakuan itu membuat banyak orang terkesima. Sorak-sorai menggema atas kemenangan Seon. Di sisi lain, Heobong mewek sejadi-jadinya melihat tuannya telah kembali. Dia juga melaporkan jika semua anggota telah mencemaskannya. Melihat itu, Seon langsung meminta maaf karena membuat mereka jadi khawatir. Dari arah lain, instruktur Ho salut memandang kehangatan pengikut Seon. Lalu berlanjut, dari arah lain terdengar suara seseorang yang memanggil Seon. Yang tak lain adalah Baekgi. Kondisi ini memperlihatkan rasa penasaran yang terpancar dari para kadet lain karena melihat tingkah Baekgi. Sedangkan Baekgi sendiri yang nampak telah berpapasan dengan Seon terlihat masih begitu canggung. Ada sesuatu yang ingin dikatakan, namun kata-kata nampak belum bisa mewakili. Hingga seketika Baekgi bersimpuh di hadapan Seon. Menyaksikan itu, Seon tampak terkejut. Dia bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Baekgi. Di kondisi saat ini, kecanggungan menyelimuti keadaan. Seon dan Heobong bahkan tak menyangka melihat tingkah Baekgi. Spontan Seon menanyakan tentang apa yang dilakukannya. Dengan penuh rasa malu, Baekgi terbata-bata. Sampai spontan dia langsung mengatakan dengan cepat bahwa dia ingin berterima kasih karena Seon telah menyelamatkannya dari racun yang disebabkan oleh klan racun. Perkataan Baekgi yang lantang itu membuat para kadet lain berbisik-bisik dan tak menyangka. Apalagi saat Baekgi mengatakan jika karena menyelamatkan dirinya Seon sampai mendapat hukuman penahanan. Menyaksikan tindakan Baekgi, sebenarnya Seon sangat geli karena tingkah Baekgi yang begitu aneh baginya. Tapi nampaknya ucapan Baekgi membuat opini publik seketika menganggap jika Seon seolah adalah pahlawan. Mereka bisik-bisik dan kagum akan tindakan yang telah dilakukan Seon. Tak berhenti sampai sana, wajah Baekgi tiba-tiba memerah. Dengan rasa malu dia mengatakan akan melayani Seon dan bersumpah untuk menjadi pengikut Seon yang setia. Mendengar itu, Seon cuma bisa pasrah dan memikirkan apakah skenario ini memang dibuat Baekgi sendiri. Tapi ternyata dari sisi lain, opini publik benar-benar menjadi positif. Kebanyakan orang mengatakan jika Seon sangat luar biasa karena sampai sejauh itu melindungi anggota. Dan yap, Goang yang mendengar setiap ucapan orang-orang tampak tersenyum dengan puas. Karena ternyata semua yang dilakukan oleh Baekgi adalah ide darinya. Sementara itu di tempat lain, instruktur Lim Pyong menanyakan keadaan instruktur Ho karena sebelumnya dikalahkan oleh Seon. Lantas instruktur Ho menjelaskan bahwa Seon mendapat tanda pengenal dengan keterampilan yang memukau. Oleh sebab itu tak ada yang perlu dicemaskan. Lim Pyong juga mengakui itu dan dia menduga-duga apakah teknik pedang Seon yang luar biasa sebelumnya didapatkan dari ajaran Guardian Kanan. Kalimat tanya dari Lim Pyong direspon instruktur Ho bahwa bisa saja diajari oleh Guardian Kanan karena Guardian Kanan adalah seniman bela diri tingkat Grandmaster. Tapi masih ada keraguan di wajah Lim Pyong sebab Guardian Kanan atau lebih tepatnya Seop Meng adalah seseorang yang terkenal dengan blade teknik. Akan tetapi kenapa malah mengajari muridnya sword teknik? Lalu setelah itu mereka berpisah sebab instruktur Ho ingin segera pergi untuk mencari udara segar. Beberapa saat kemudian di atas balkon, instruktur Ho tampak sedang menemui direktur akademi yang tak lain adalah Raja Api. Tampaknya dari awal direktur memang sengaja menunggu kedatangan instruktur Ho. Instruktur Ho lalu menyampaikan jika sebelumnya bila Raja Api tak menegurnya lewat telepati suara, mungkin dia akan kehilangan kendali saat bertarung dengan Seon. Di sana Raja Api mewajarkan karena siapapun pasti bisa kehilangan kendali jika menghadapi sword teknik semacam milik Seon. Kemudian instruktur Ho bercerita bahwa di masa mudanya dia telah bertempur dalam ratusan pertempuran melawan kekuatan keadilan dan kekuatan kejahatan. Dan jelas dia telah bertarung dengan Lord berkali-kali.
Di sana Raja Api nampak hanya mendengarkan, karena instruktur Ho mulai membicarakan persoalan teknik yang digunakan Seon. Sebab Raja Api adalah guardian kiri yang membantu Lord secara langsung. Jadi pada intinya teknik milik Seon adalah teknik sama persis seperti yang dikuasai oleh Lord, yaitu Heavenly Demonic Sword Technique. Namun bagi instruktur Ho, teknik milik Seon bisa dikatakan lebih mengerikan. Sedikit pembahasan bahwa Heavenly Demonic Sword Technique adalah seni pedang yang diciptakan oleh pendiri Demonic Cult bernama Heavenly Demon Ancestor. Dan teknik itu adalah seni pedang yang hanya diwariskan kepada Lord saat ini. Dikatakan juga bahwa Heavenly Demon Ancestor adalah seorang jenius seni bela diri terhebat pada masanya, dan memerintah sebagai seniman bela diri terhebat dengan sword tekniknya itu. Lalu di sana, masih pada pembahasan itu, Raja Api membatin bahwa meskipun teknik Seon sekilas mirip dengan Heavenly Demonic Sword Technique, akan tetapi teknik milik Seon jauh lebih hebat. Sembari dari kejauhan dia melihat ke arah Seon yang masih di lapangan. Raja Api menduga-duga bagaimana bisa Seon mempelajari teknik tersebut. Sampai kemudian dia mengingat tentang batu safir di perpustakaan, tentang apakah Seon mempelajarinya dari sana. Tapi dia sendiri tak yakin akan itu karena baginya batu safir peninggalan Heavenly Demon Ancestor atau leluhur Demonic Cult, bagian belakangnya telah rusak oleh goresan. Sampai pada akhirnya segala praduganya tak menemukan jawaban. Dia lantas berkata pada instruktur Ho untuk sementara merahasiakan masalah tersebut. Dan instruktur Ho langsung menyetujui akan itu. Sementara itu di lapangan saat Seon dan beberapa anggotanya sedang reuni, nampaknya mereka didatangi oleh seorang wanita. Wanita tersebut langsung bersimpuh di hadapan Seon. Dia merasa tersentuh karena melihat pengorbanan Seon terhadap anggotanya. Wanita yang merupakan kadet 220 bernama Ho Sang-hwa menyampaikan jika Seon merekrut orang berbakat tanpa melihat status klan dan jenis kelamin, maka dari itu dia ingin menjadi pengikut Seon jika diterima. Dari arah lain, Goang langsung tersipu. Dia seperti baru melihat wanita. Di sebelahnya Baekgi muak melihat wajah Goang yang tiba-tiba berbunga-bunga. Lalu berlanjut, tak hanya kadet wanita, ada juga kadet lain yang turut ikut memohon ingin menjadi pengikut Seon. Lantas tanpa ada keraguan, Seon langsung menerima mereka semua. Mendengar permintaannya diterima, dia sangat bersyukur dan langsung mengucapkan sumpah setianya. Sedang di arah lain, ada 3 orang yang merasa paling senior karena melihat anggota-anggota baru telah datang. Tapi walaupun begitu, Goang masih kepikiran sebab anggota kelompok mereka masih kurang 3 orang. Namun ada sedikit rasa lega karena Seon juga telah memiliki tanda pengenal. Tak lama kemudian Seon menanyakan tentang anggotanya yang lain. Tapi sebelum itu Goang menyarankan untuk mencari tempat berkumpul lebih dulu. Benar saja beberapa saat kemudian anggota Seon akhirnya telah berkumpul sepenuhnya di tengah hutan. Dan di sana Seon baru mengetahui kabar jika ada 2 anggotanya yang telah keluar. Tapi Seon tak terlalu mempermasalahkan sebab masih banyak anggota yang setia. Sampai kemudian Seon menanyakan keberadaan Oh Jong. Seketika suasana sedih langsung menyelimuti. Melihat itu dengan serius, Seon memburu jawaban, meminta mereka segera menjelaskan. Singkatnya mereka menceritakan keadaan Oh Jong yang telah berada di rumah sakit. Oleh karena itu Seon langsung menandai Ha Il Myong, seseorang yang telah melukai pengikutnya. Nampaknya kemarahan Seon diamati oleh Baekgi. Di sana Baekgi melihat jika Seon lebih tenang dari sebelumnya. Karena yang terlihat di mata Baekgi, Seon telah berubah dan tak lagi gegabah. Seketika itu dari sisi lain, Goang menanyakan tentang apa yang akan dilakukan tuannya. Awalnya Seon memikirkan kalau tindakan Ha Il Myong tidaklah salah karena akademi membolehkan untuk saling merebut tanda pengenal. Namun Seon mempertimbangkan anggotanya yang tampak sangat marah dengan tindakan Ha Il Myong.
Maka dari itu karena mereka nampak tak terima, lantas Seon mengajak mereka untuk membayar hutang. Sesuatu yang bisa dikatakan balas dendam. Melihat Seon yang kembali murka, Baekgi nampak keringat dingin, meragukan perubahan sifat Seon sebelumnya. Sementara itu di tempat lain terlihat sekelompok kadet yang sedang berkumpul. Seorang kadet mengatakan jika dia telah menjalankan tugasnya untuk membujuk Ha Il-myung merebut tanda pengenal milik Baekgi. Dan perkataan itu dilaporkan kepada Yu-chan. Tapi masalahnya temannya telah babak belur akibat akan membantu Ha Il-myung untuk mengalahkan Baekgi. Di sana sebenarnya dia ingin meminta kepastian pada Yu-chan yang telah menjanjikan akan memberi tanda pengenal padanya. Lalu sembari Yu-chan mengeluarkan tanda pengenal, Yu-chan juga menahan untuk tak memberikan karena kadet tersebut tak memenuhi janjinya untuk membawa Baekgi. Mendengar itu dia sangat marah, merasa jika usahanya sama sekali tak dihargai oleh Yu-chan. Sembari dia mengepal tangan, dia menanyakan pada Yu-chan tentang apa yang dia inginkan. Tapi di sana dengan santai dan tanpa bersalah, Yu-chan hanya mengatakan kalau dia cuma butuh Baekgi. Dan Yu-chan juga mempertegas jika kerja mereka tak sesuai harapannya. Maka dia tak berniat untuk memberikan tanda pengenal tersebut. Spontan kadet itu langsung marah, dia merasa telah dipermainkan oleh Yu-chan. Yu-chan lalu memanggil Yumpa. Dia mengatakan pada Yumpa akan memberikan kesempatan lagi dengan membawa pasukan yang ada di sana dan bergegas untuk menghancurkan kelompok Seon. Yu-chan juga memperingati supaya tak ada lagi kesalahan yang serupa seperti sebelumnya. Tak hanya itu, Yu-chan juga mengatakan ke kadet sebelumnya supaya dia ikut bergerak dan nanti akan diberikan tanda pengenal untuknya supaya dia bisa jadi ketua kelompok. Tapi di sana kadet tersebut langsung menyadari jika mereka telah diperalat dan dipaksa untuk menjadi bawahan Yu-chan. Beberapa saat kemudian sekelompok kadet nampak sedang berlatih di lapangan akademi. Sampai kemudian mereka didatangi oleh kelompok lain. Kelompok yang sedang berlatih ternyata adalah kelompoknya Ha Il-myung. Dan yang menemui mereka adalah Yumpa beserta kadet sebelumnya. Ha Il yang menyadari kedatangan kadet itu sedikit terkejut, karena kadet itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah membantunya untuk melawan Baekgi. Lalu tak lama kemudian Ha Il menanyakan keperluan mereka. Di sana Yumpa tanpa basa-basi menyampaikan jika dia perlu bantuan untuk merebut tanda pengenal. Awalnya Ha Il menolak karena itu bukan urusannya, sebab dia lebih mementingkan untuk berlatih. Tapi Yumpa mengatakan jika dia ingin merebut tanda pengenal milik Seon. Mendengar nama Seon disebut, spontan Ha Il langsung bereaksi, menghentikan latihannya dan mendengar permintaan Yumpa. Di sana Yumpa mengatakan jika dia ingin membalas dendam karena Seon beberapa waktu sebelumnya telah membuatnya kesulitan. Tak sampai sana, Yumpa juga meyakinkan jika mereka berhasil, maka bisa dipastikan grup Seon akan bubar. Mendengar itu, Ha Il merasa jika saat ini adalah tawaran yang bagus baginya, sebab dia merasa masih kalah dengan Seon jika hanya sendiri untuk melawannya. Maka dengan begitu, Ha Il menyepakati untuk bekerja sama dengan Yumpa. Setelah kesepakatan itu, Ha Il menanyakan kapan akan menyerang. Dan Yumpa menegaskan jika sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Spontan, senyum langsung mengembang di wajah Ha Il-myung. Dia sangat bergairah untuk segera melakukannya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di tengah hutan, terlihat Seon dan anggotanya masih berkumpul di sana. Tak lama kemudian Baekgi dan Goang menyadari ada yang datang. Yap, benar, yaitu kedatangan Ha Il-myung dan Yumpa beserta gabungan kelompoknya. Seketika Ha Il langsung menodongkan pedang kayunya mencoba untuk mengancam Seon. Tapi Seon dengan santai hanya tersenyum, merasa tak perlu buang-buang energi. Sebab dari awal Seon sudah berencana mencari mereka, tetapi mereka telah datang sendiri menemuinya.
Melihat Seon yang sama sekali tak terintimidasi, Hail ketar-ketir. Dia langsung mengacungkan pedang kayunya ke arah Seon dan mengancamnya. Tiba-tiba dari arah lain, kadet sebelumnya memberi peringatan untuk menyerah terhadap Yumpa dan Hail Myong. Nampaknya mereka sedang memberontak kepada Yumpa dan Hail. Di situasi sekarang, Hail masih bingung dengan apa yang terjadi. Begitupun dengan Yumpa yang tak menyangka jika pasukan yang dibawanya telah berbalik arah memberontak ke mereka. Sementara Seon yang melihat itu merasa jika kemenangan telah terlihat jelas di matanya. Sekilas info 4 jam yang lalu, sekelompok kadet sedang berkumpul diperlihatkan seseorang bernama Pyonghak sedang membahas mengenai tanda pengenal. Pada intinya ketika mendapat tanda pengenal, Pyonghak akan mengajak kadet tersebut untuk membentuk kelompok sendiri. Tapi kadet itu wajahnya mencemaskan sesuatu. Dia merasa ada firasat buruk yang akan datang. Namun Pyonghak mencoba meyakinkan jika dia akan bergerak dan tak akan menyerah terhadap keadaan. Akan tetapi tetap saja kadet tersebut merasa cemas. Sedang Pyonghak tetap berjanji akan memberikan posisi padanya jika dia nanti telah menjadi ketua grup. Tiba-tiba mereka kedatangan seseorang. Melihat itu, Pyonghak sangat mengenalinya. Dan yap, Seon Ye-won. Wajahnya santai menatap Pyonghak yang tampak panik. Dan nampaknya Seon tak hanya sendiri, dia bersama anggotanya. Dari arah lain juga ada Baekgi yang sebenarnya adalah mantan ketuanya Pyonghak di tes kedua. Kedatangan Baekgi sebenarnya ingin mempertanyakan ke mereka karena telah memakai namanya untuk sebuah kesepakatan. Spontan mereka langsung terkejut karena Baekgi telah mengetahui itu. Dengan lantang Pyonghak mempertanyakan apakah mereka akan balas dendam. Perkataan itu dijawab Goang bahwa memang itulah tujuan kedatangan mereka. Spontan adu argumen itu didengarkan kadet lain. Mereka bisik-bisik jika pasukan Seon, apalagi Seon sendiri ketika dibuat marah, mereka pasti akan menghancurkan dantian musuhnya. Pada intinya para kadet ini mencoba untuk menghindari pertarungan, sebab mereka takut jika Seon mengirim mereka ke rumah sakit. Pyonghak yang mendengar anggotanya ketakutan langsung marah ke mereka. Sedang Seon sendiri merasa jika mereka sangat lucu, sebab telah mengatakan hal semacam itu di depannya. Dia lantas hanya menghela nafas seketika melesat. Sebelumnya Seon melesat dengan kecepatan tak hingga berada tepat di depan Pyonghak. Seketika tangan kiri Seon mencekram tangan Pyonghak, tangan kanan terkepal sembari dalam hati Seon memohon-mohon pada diri sendiri untuk bisa mengendalikan kekuatannya dan bang! Pukulannya ternyata tetap keras menghantam Pyonghak. Spontan Pyonghak terhempas sangat jauh. Menyaksikan itu, wajah anggota Pyonghak sangat ketakutan. Mata mereka terbelalak menyaksikan tinju yang kagak ngotak tersebut. Dan dari itu Pyonghak terpental-pental menghantam tanah. Di sana teman Pyonghak sangat panik menyaksikan rekannya itu, yang kondisinya saat ini begitu kritisnya sampai mulutnya berbusa setelah menerima pukulan Seon. Sedang Seon sendiri yang sedari awal mencoba mengendalikan kekuatan nampaknya telah gagal. Karena efek kekuatannya masih begitu besar. Rasa takut langsung menyelimuti wajah teman Pyonghak. Akan tetapi rasa takut itu beralih sebab seseorang langsung mencekram bajunya. Yang tak lain adalah Heobong yang langsung menanyakan tentang tanda pengenal yang telah diambilnya dari Oh Jong. Tak sampai sana, Heobong juga marah karena mereka telah mematahkan jari-jari Oh Jong. Kadet tersebut dengan terbata-bata dan cemas langsung mengatakan jika tanda pengenal itu telah dibawa oleh Hail Myong. Mendengar jawaban itu, Goang dan Seon nampak telah menduga itu sedari awal. Dari itu juga kemarahan Heobong memuncak, pukulan langsung dilancarkan ke wajah kadet tersebut. Di sebelahnya, Baekgi mencoba menahan amarah Heobong, tapi Heobong tak terima dirinya dihentikan. Menganggap Baekgi telah membela mantan anggotanya. Tapi Baekgi mengalihkan itu dan meminta sedikit waktu.
Dia lantas bertanya pada kadet tersebut kenapa namanya dibawa-bawa dalam kesepakatan mereka. Lantas kadet itu lalu menjelaskan jika mereka telah membuat kesepakatan dengan Yu Chan bahwa dengan mengambil tanda pengenal Baekgi akan membuat Baekgi tak memiliki pilihan. Dan karena tak ada pilihan, Baekgi akan ikut dengan Yu Chan. Begitulah kira-kira perjanjian kadet itu dengan Yu Chan. Dari arah lain, Seon terbelalak setelah mendengar nama Yu Chan telah disebut. Sedangkan Baekgi sendiri baru menyadari jika ternyata dia telah berada pada permainan Yu Chan. Sebab awalnya dia berpikir telah diselamatkan oleh Yu Chan. Setelah Baekgi mengetahui itu, dia merasa sangat kesal pada mantan anggotanya itu dan memandangnya dengan tatapan sinis karena tindakannya yang sangat licik tersebut. Setelah itu Baekgi pergi, Heobong melanjutkan dengan menghajar kadet tersebut. Heobong benar-benar marah, dia masih tak terima karena mereka telah menghajar Oh Jong. Dan dengan itu dia membalaskan dendam Oh Jong. Ketika Heobong melampiaskan amarahnya, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Heobong langsung merespon membentaknya. Lalu dengan santainya, Guang memegang pundak Heobong mengatakan padanya untuk menghentikan tindakannya. Sebab hanya memukuli satu orang tak akan berdampak apapun. Lalu setelah itu Guang mengajak bicara kadet 670 tersebut, menanyakan apakah dia benar percaya pada janji-janji Yu Chan. Mendengar itu kadet 670 masih tak paham. Guang lantas mempertegas tentang apakah Yu Chan bakal memberi tanda pengenal dengan mudahnya. Awalnya kadet itu masih meyakini jika Yu Chan telah berjanji pada mereka. Tapi Guang mencoba membedah jika mereka adalah kelompok yang terdiri dari 20 orang. Jadi Yu Chan pasti akan menjanjikan 2 tanda pengenal. Perkataan Guang seketika menyadarkan kadet tersebut. Dia sama sekali tak bisa menjelaskan itu. Sebab anggota lain mengetahui jika Yu Chan hanya menjanjikan kepada mereka 1 tanda pengenal. Dengan begitu, Guang mempertegas jika mereka pasti hanya dipermainkan oleh Yu Chan. Karena mereka akan saling bertengkar untuk memperebutkan tanda pengenal yang hanya ada 1. Dan dari itu, sudah jelas jika mereka semua telah masuk ke dalam rencana Yu Chan sepenuhnya. Penjelasan dari Guang langsung membuat semua kadet tersebut tersadar jika selama ini mereka hanya bidak catur dari permainan Yu Chan. Menyaksikan itu, Guang tersenyum telah bisa memahamkan mereka. Dia lalu memprovokasi supaya mereka ikut serta dalam balas dendam untuk menyalurkan kemarahannya. Dan yap, kembali di kondisi saat ini ketika kadet 670 telah memberontak kepada Hail dan Yumpa beserta pasukan yang telah dibawanya. Di sana Yumpa menyadari jika telah ada pengkhianatan. Tapi kadet tersebut mempertegas jika mereka memang akan melawan, sebab tak ada jaminan untuk mereka. Dari itu Yumpa menyadari bahwa mungkin semua ini adalah tindakan Seon dan anggotanya yang telah memprovokasi supaya pasukannya memberontak. Di sisi lain Heobong mengejek jika mereka hanyalah pengecut yang hanya bisa menyergap kelompok lain tanpa bisa mengalahkan instruktur. Perkataan itu seketika direspon Hail Myong. Dia merasa telah disindir, kemarahannya memuncak, giginya bergemertak. Melihat reaksi Hail, Heobong tegang. Guang tertawa karena baginya itu lucu. Tapi Guang tiba-tiba serius, sebab dia tak akan membiarkan mereka lari. Dari sisi lain, tatapan Seon begitu mengancam. Dia diam tapi penuh amarah. Hail Myong bahkan sampai berkeringat saat melihat Seon. Dia menyadari telah berada di kondisi terpojok. Di sana dia juga sadar jika memang tak bisa lari. Sebab jika meninggalkan anggotanya, dia tak akan bisa lulus tes ketiga. Sementara dari sisi lain, Yumpa juga sama. Dia merasa akan kehilangan kesempatan menjadi bawahan Yu Chan jika menyerah di kondisi saat ini. Lantas Yumpa pun mencoba membujuk Galyeon atau kadet 670. Dia mengatakan padanya jika Yu Chan bakal mengajak mereka untuk menjadi pengikut pribadinya. Tapi Galyeon langsung menanyakan jika begitu Yu Chan berarti akan memberi mereka 2 tanda pengenal.
Dari perkataan itu, Yumpa tak berkutik, dia tak sanggup lagi menjawabnya. Sedang Galyeon masih di posisi waspada mempertegas jika mereka ada 20 orang. Jadi jika Yuchan memang akan merekrut mereka, seharusnya ada 2 tanda pengenal. Dari jawaban itu, Yumpa baru menyadari kenapa mereka berkhianat padanya. Tapi tak kehilangan akal, Yumpa mencoba membujuk bahwa nanti dia akan menanyakan langsung pada Yuchan. Mendengar tawaran itu, Galyeon langsung meragukan. Sedang Yumpa sudah kepedean dengan rencananya, dia merasa akan berhasil. Tapi Galyeon melanjutkan, kalau tawaran Yumpa memang menarik, akan tetapi apakah dia bisa menanganinya? Sebuah kalimat tanya yang sebenarnya membuat Yumpa bingung tentang menanganinya. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Seon berada tepat di belakang Yumpa, mengisyaratkan jika yang dimaksud adalah menangani Seon. Tapi untungnya serangan dadakan itu disadari Yumpa. Segera dia menghindari serangan tersebut. Sedang dari arah lain, Ha Il-myung mencoba membantu memberi serangan pada Seon. Namun pedang kayu itu tak begitu mempan terhadap Seon. Seon mencekram pedang itu dan menghancurkan hanya dengan genggamannya. Mata Seon masih waspada dan tajam, sedang Ha Il tak percaya, wajahnya terkejut. Karena baginya pedang miliknya telah dia lapisi dengan Seven Star Key, tapi dapat sangat mudah dihancurkan oleh Seon. Ketika masih di kondisi terkejut itu, tiba-tiba dari samping serangan dadakan langsung mengenainya. Baekgi tanpa basa-basi menendangnya, mengambil alih pertarungan. Di posisi Ha Il-myung yang masih terbujur di tanah, Baekgi dengan lantang mengatakan jika dia akan menjadi lawannya. Sebelumnya, tendangan Baekgi menyasar Ha Il secara spontan. Ha Il terlempar jauh ke belakang. Dari itu Baekgi memasang badan untuk menantang Ha Il. Dengan menahan sakit, Ha Il mengumpat setelah menerima serangan kejut tersebut. Dia merasakan tulangnya telah patah lagi. Di posisi saat ini, Ha Il sekilas berpikir untuk kabur, tapi dia merasa jika itu bukan pilihan yang tepat. Sebab dia telah melihat anggotanya yang begitu panik dan ketakutan. Dari sisi lain, Yumpa juga menyadari jika kondisi benar-benar sangat buruk bagi mereka. Pasukan yang dibawanya juga kocar-kacir untuk melarikan diri. Mereka merasa tak mampu untuk mengalahkan kelompok Seon yang terlihat sangat mengerikan. Kondisi tersebut nampaknya membuat Ha Il geram karena banyak dari anggotanya yang tiba-tiba sangat pengecut. Sayangnya Baekgi kembali muncul memperingati Ha Il untuk tidak berpaling. Spontan Ha Il langsung terkejut sebab Baekgi kembali menyerangnya. Mereka lantas bertarung, akan tetapi kondisi Ha Il tak memungkinkan untuk mengimbangi serangan Baekgi. Dari arah lain, Goang mulai bergairah, begitupun dengan Heobong dan anggota Seon lainnya. Mereka nampak sudah tak sabar untuk menumpas musuh-musuh yang masih tersisa. Benar saja, seketika bersamaan mereka mulai menerjang untuk andil dalam pertarungan. Satu persatu dari musuh ditumpas oleh mereka, tak menyisakan satupun musuh untuk melarikan diri. Kekejaman dan keganasan anggota Seon disaksikan oleh Yumpa. Dia merasa ngeri melihat kebrutalan mereka. Apalagi di kondisi saat ini, Baekgi juga telah mendominasi pertarungan, menghancurkan Ha Il yang nampak tak sanggup untuk melawannya. Sedang Yumpa yang melihat itu tak punya pilihan lain, sebab semua rekannya telah hancur dan dikalahkan dalam sekejap mata. Di kondisi ini, sembari tubuhnya bergetar, dia menyadari jika telah berada dalam kekalahan. Baginya tak ada jalan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Sampai kemudian Yumpa menjatuhkan pedang kayunya. Hal itu menjadi sebuah isyarat dan Yumpa langsung bersimpuh di hadapan Seon, mengakui kekalahan dan menyerah. Sedangkan Seon yang menyaksikan itu mempertanyakan tentang yang dilakukannya. Yumpa yang masih sujud di bawah kaki Seon lantas mengatakan jika dia telah menyerah dan meminta belas kasihan untuk mengampuni mereka. Tapi dari balik kata-kata belas kasihan itu tersungging senyum licik dari Yumpa. Di sana Yumpa memprediksi jika Seon bakal lunak ketika melihatnya telah berlutut. Namun sebaliknya, Seon langsung menghentakkan kepalanya ke tanah dengan sadis mengangkat paksa kepalanya.
Di sana tatapan Seon semakin tajam mempertanyakan tindakan licik Yumpa sebelumnya. Dan karena itu Seon tak terima, karena setelah bertindak licik si Yumpa langsung meminta belas kasihan, sesuatu yang bagi Seon seperti penghinaan. Sementara Yumpa terus merengek mempertanyakan tindakan Seon sebab dia telah mengakui kekalahannya. Tapi bacotan Yumpa semakin membuat Seon marah, memaksanya untuk menutup mulut dan bang! Tanpa ragu Seon langsung menghentakkan kepala Yumpa ke tanah. Beberapa kadet yang termasuk bawahan Yumpa menyaksikan kebengisan itu. Wajah mereka memperlihatkan ketakutan yang teramat, sampai-sampai tubuh mereka kaku terpaku. Darah Yumpa mengucur deras di tanah sebab Seon kembali mengangkat paksa kepalanya. Dan dengan wajah bengis Seon mengatakan, "Kau harus membayar harga karena telah mengganggu orang lain." Tapi di sana Yumpa terus merengek, dia membela diri jika belum melakukan semua itu. Alhasil karena keras kepala, Seon langsung menyiksanya kembali dan dari itu hanya ada suara teriakan kesakitan yang menggema. Tak lama kemudian setelah penyiksaan itu, wajah Yumpa sudah babak belur penuh darah di wajahnya. Dia lantas berteriak mengatakan ke Seon jika tindakan yang menimpanya ini tak akan dibiarkan oleh Yu-chan. Tapi peringatan itu tak terlalu dipedulikan Seon, dan dia meragukan ancaman dari Yumpa. Bahkan Seon sama sekali benar-benar tak peduli. Dan sebenarnya niat Yumpa hanya ingin menggertak Seon, berharap Seon akan takut dengan ancamannya. Sebab saat ini Yu-chan adalah seorang yang memimpin faksi terbesar di Demonic Academy. Namun tampaknya reaksi Seon tak sesuai harapan Yumpa. Di sana Seon terlihat begitu muak, dia lantas hanya menghela nafas berat. Kemudian dengan sangat marah Seon langsung meluapkan emosinya. Sebab dia sangat muak dengan ancaman-ancaman yang baginya adalah sampah. Menyaksikan kemarahan Seon, Yumpa berteriak ketakutan mengingat ulang jika Seon adalah orang yang telah menghancurkan semua tulang Jongsum. Sebuah insiden sebelumnya yang saat ini mungkin akan menimpanya. Dan benar saja, bang! Tanpa sedikit pun keraguan, dengan brutal Seon menghempaskan wajah Yumpa ke tanah. Yap, seketika tak ada lagi pergerakan dari Yumpa. Di sana Seon menyadari jika Yumpa telah pingsan. Namun dia sedikit lega karena tak menggunakan seluruh kekuatannya. Sebab bila itu dia lakukan, kemungkinan kepala Yumpa akan hancur. Singkat cerita, semua musuh telah dikumpulkan menjadi satu dan ditaklukkan. Tubuh mereka bergetar dan wajah-wajah mereka juga menyiratkan ketakutan yang mendalam. Saat Seon mulai mendekat ke arah mereka, lalu setelah melihat musuhnya, Seon menanyakan keberadaan Ha Il-myong, yang ternyata dia berada terpisah. Nampaknya Ha Il masih tak menyerah walaupun telah dilumpuhkan dengan parales. Di sana dia mencoba memberontak dengan teknik tersebut. Tapi apa daya, dia tetap tak bisa bergerak. Tak lama kemudian Seon dan Baekgi mendekatinya. Lalu Seon meraih tangan Ha Il. Keduanya saling pandang dan Ha Il merasa ada firasat buruk. Keringatnya mengucur dari wajah, dia terlihat panik ketika tangannya dipegang oleh Seon. Benar saja tanpa Ha Il bisa melawan, nampaknya tangan kiri Seon mengambil jarinya dan langsung memoteknya, sesuatu yang begitu barbar. Seketika Ha Il meraung kesakitan, tapi suara tak keluar dari mulutnya sebab adanya efek parales yang membuatnya bisu. Di sisi lain, pemandangan itu disaksikan oleh Galyeon dan anggotanya yang masih nampak waspada. Walaupun posisi mereka saat ini netral, di sana mereka begitu ngeri melihat penyiksaan itu. Namun tampaknya penyiksaan itu masih berlanjut. Seon mematahkan satu persatu jari Ha Il dengan entengnya seperti mematahkan ranting-ranting pohon. Di sana Ha Il tak bisa melakukan apapun. Dia hanya menahan sakit dan sesekali mengumpat dalam hati. Seon lantas mengingatkan padanya jika rasa sakit itu mungkin sama persis seperti yang dirasakan rekannya, Oh Jong. Perkataan Seon terdengar oleh orang-orang yang sebenarnya pelaku asli yang telah memukuli Oh Jong. Di sana mereka ketar-ketir merasa dalam masalah besar setelah ini. Lalu kembali pada Seon yang masih mengintimidasi Ha Il. Sedang dalam hati,
Hail terus-menerus mengumpat akan membunuh Seon. Perubahan ekspresi Hail dibaca jelas oleh Seon. Di sana Seon hanya menatapnya. Tatapan Seon serupa psikopat, dingin tanpa ekspresi. Dan plak! Seketika karena muak, Seon langsung menamparnya. Dia lalu melihat ke arah anggotanya dan memberi perintah pada mereka untuk mematahkan satu kaki dan semua jari dari semua anggota grup Hailmyong. Di chapter sebelumnya, Seon tak lagi memberi peringatan. Dia memberi perintah kejam ke anggotanya untuk mematahkan satu kaki dan hancurkan semua jari anggota grup Hailmyong. Rasa takut langsung menyeruak ke wajah anggota Hail. Di sana mereka ketar-ketir dan pasrah dengan keadaan. Di samping itu, Galyeon terlihat tampak bersyukur sebab sebelumnya dia tak menerima tawaran Yumpa. Karena jika saja dia menerimanya, mungkin nasibnya akan sama seperti anggota kelompok Hailmyong. Lalu setelah itu Seon beranjak menuju ke arah anggotanya, meninggalkan Hail yang telah terkapar di tanah. Setelah sebelumnya menerima tamparan keras dari Seon. Akan tetapi diam-diam ada sebuah perubahan yang aneh pada tubuh Hailmyong. Dia nampak masih sadarkan diri, urat-urat ototnya keluar serupa akar yang menjalar. Dari itu wajahnya menjadi mengerikan, matanya merah, menyiratkan dendam yang bergejolak. Dan seketika seolah kesadarannya menghilang, dia seperti menerima kekuatan instan yang tak lagi terbendung. Di sisi lain Hyobung nampak ceria, merasa telah memenangkan pertarungan saat ini. Namun diam-diam ada kebangkitan yang mengerikan. Hailmyong telah bangkit. Tubuhnya diselimuti aura membunuh yang sangat pekat. Dari itu spontan Hyobung menyadari, senyum cerahnya berubah menjadi kewaspadaan. Dia berteriak lantang memperingati Seon bahwa telah ada bahaya yang mengintai. Sebab Hailmyong dengan sangat cepat langsung menyerang Seon dari arah belakangnya. Seketika Seon refleks melihat ke arah belakang, namun Hail telah berada tepat di depannya. Mengayunkan serangan ke arahnya dan seketika hanya menyisakan teriakan yang mencemaskan Seon dari arah anggotanya. Singkat cerita, tempat berpindah di lokasi lain, kelompok Yuchan nampak sedang berlatih. Di sana mereka sedang latihan memperagakan gerakan Seven Demon Sword. Tapi ada sesuatu yang dirasa tidak beres. Yuchan mempertanyakan tentang gerakan tersebut yang sangat tak sesuai dengan buku yang diberikan dari akademi. Dari arah lain, anggotanya menimpali jika sebagian besar dari yang lain telah mencapai tingkat advance dan seharusnya telah menguasai teknik tersebut. Namun tampaknya hal itu tak berjalan dengan lancar. Lantas mendengar itu, Yuchan pun mengistirahatkan mereka dan dia berniat untuk membaca ulang buku dari gerakan Seven Demon Sword. Lantas sembari Yuchan membolak-balikkan buku, dia memanggil salah satu anggotanya yang bernama Wu Gumpil. Di sana Yuchan meminta pendapat untuk menilai latihan sebelumnya mengenai gerakan Seven Demon Sword. Mendengar itu, Gumpil agak ragu, dia terlihat khawatir untuk menilainya. Akan tetapi Yuchan langsung menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan menerima penilaian tersebut. Mendengar itu, Gumpil langsung mengatakan bahwa berhubung semua orang melakukan teknik itu, sebenarnya masih belum ada yang melakukannya dengan sempurna. Jadi bisa dikatakan bahwa latihan tersebut cukup normal. Mendengar itu, Yuchan tampak menyetujui pendapat tersebut karena dia juga berpikir demikian. Saat sedang membahas itu, fokusnya teralih sebab ada yang datang ke arah mereka. Dan terlihat di sana ada sekumpulan orang yang membawa orang-orang yang sekarat. Dari itu juga diperlihatkan seseorang yang memakai penutup kepala. Lalu sosok tersebut memberi salam pada Yuchan. Mendengar suara itu, Yuchan mengenali jika suara itu adalah suara Yumpa. Tapi dia juga heran kenapa Yumpa memakai penutup kepala dan siapa orang yang dibawanya. Tapi tak lama kemudian orang sekarat itu pun dijatuhkan dan dia adalah Hailmyong. Menatap kondisi Hail yang menyedihkan tersebut, Yuchan masih mencerna terkait apa yang telah terjadi. Lalu setelah itu sebagian orang-orang sekarat kembali dijatuhkan ke tanah. Dua di antaranya yang menonjol adalah bawahan Seon, yaitu Goang dan Baekgi. Dan yang terakhir adalah Seon Yewon, yang wajahnya nampak juga telah ditutup dengan kain.
Mendengar nama Seon, Yu-chan menanyakan tentang bagaimana bisa keadaan Seon sampai seperti itu. Di sana Yumpa menjelaskan jika semua itu berkat bantuan Ha Il-myung karena telah menggunakan teknik demonic blood reversal. Mendengar nama teknik itu disebut, seketika Yu-chan langsung terkejut. Dia mengingat bahwa teknik demonic blood reversal adalah teknik kontrol ki yang membuat seseorang menjadi lebih kuat dalam sekejap dengan cara membalikkan aliran titik darah. Namun efek buruknya dapat merusak titik ki bila sering digunakan, hingga akhirnya penggunanya akan gila. Oleh sebab itu teknik tersebut telah dilarang dipakai di demonic cult. Lalu setelah itu Yu-chan melihat ke arah Ha-il, mengumpat padanya karena pasti dia telah mengamuk dan menyerang tanpa pandang bulu. Tak lupa Yu-chan juga memuji Yumpa karena telah kerja dengan baik. Walau sebenarnya dia tak berharap lebih, tapi hasil saat ini melampaui harapannya. Lalu setelah itu Yu-chan mengeluarkan ki-nya, dan seketika dari itu mengayunkan ke arah urat di tangan Seon yang terbaring di tanah. Setelah melakukan itu Yu-chan tertawa terbahak-bahak karena sangat senang. Dia juga mengatakan jika tak akan menghancurkan dantian Seon sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Seon kepada Jong-sum. Sementara itu dari arah lain, Galyeon merasa ngeri melihat tindakan Yu-chan yang baginya begitu menakutkan karena telah memotong urat orang lain dalam kondisi pingsan. Kembali pada Yu-chan yang tampak penasaran, dia mulai membuka kain penutup. Ketika telah menarik kain itu, betapa terkejutnya wajah Yu-chan menyaksikan sosok di depannya yang ternyata adalah Yumpa. Seketika dia langsung waspada melihat sekitar, tetapi responnya tak lebih cepat dari pria bertopeng lainnya yang telah mengayunkan tinju ke arah wajah Yu-chan. Dan bang! Tinju itu tepat menyasar mulus di wajah Yu-chan, seketika membuatnya terhempas jauh ke belakang. Dari arah lain, Gumpil dan anggota Yu-chan lainnya langsung ngamuk mempertanyakan keadaan saat ini. Akan tetapi lebih dulu tinju sangat barbar dari Guang mengarah ke arah Gumpil. Dan bang! Nampaknya Gumpil masih bisa menahan serangan dadakan dari Guang. Sembari menahan sakit, di sana Gumpil masih bertanya-tanya tentang kondisi Guang yang tiba-tiba prima. Begitupun dengan anggota Seon yang lainnya, termasuk Baekgi yang ternyata sejauh ini telah bersandiwara. Anggota Yu-chan mulai ketar-ketir karena mereka telah ditipu. Apalagi ketika melihat tuan muda mereka Yu-chan yang tak nampak kabarnya setelah menerima pukulan dadakan tersebut. Dari sisi lain, Gumpil memikirkan tentang kelompok 12 yang telah membawa mereka. Tapi dia nampak masih kebingungan sebab kelompok 12 yang dibawa oleh Galyeon tiba-tiba terlihat waspada. Lantas satu lagi anggota Yu-chan mempertanyakan tentang pengkhianatan tersebut. Dia menanyakan kepada pria bertopeng yang suaranya seperti Yumpa. Lalu dengan santai, sembari tersenyum sosok itu mulai membuka kain penutupnya dan membuang kain tersebut. Secara spontan semua anggota Yu-chan langsung tercengang dan tegang. Mereka juga sangat marah mengetahui fakta tentang sosok di depannya yang ternyata adalah Seon Ye-won. Sekilas beberapa waktu sebelumnya, Seon merespon serangan dadakan yang berasal dari Ha Il-myung. Suara pekikan terdengar dari Yeobong yang mengkhawatirkan kondisi tuannya. Karena kondisi Ha Il sekarang hanya berjarak beberapa langkah dari keberadaan Seon. Tapi dari arah lain dengan cepat Baekgi meluncurkan tendangan dan bang! Tendangan telak langsung mengenai wajah Ha Il-myung. Akan tetapi dari itu nampaknya tak ada dampak besar yang diterima Ha Il. Baekgi ketar-ketir sebab menyadari tendangannya tak mempan dan secara cepat bang! Pukulan balik langsung menyasar ke Baekgi. Di kondisi masih menahan dampak serangan, Baekgi menyadari jika Ki Ha Il-myung meningkat dengan drastis. Apalagi saat ini Ha Il nampak muak melancarkan serangan secara cepat ke arah Baekgi. Akan tetapi dengan santainya serangan itu dicegah oleh Seon tanpa bergeming sedikit pun. Di sana Ha Il terpaku. Dia nampak tak menyangka serangannya telah dicegah begitu mudahnya. Sedang Seon nampak cukup santai, ekspresinya hanya tersenyum melihat reaksi Ha Il-myung. Dan tiba-tiba posisi menjadi terbalik.
Orang-orang mengamati sesuatu yang begitu dahsyat telah terjadi karena Hale terangkat ke udara. Sebab dengan begitu mudahnya Seon mengangkatnya tanpa beban menggunakan satu tangan. Lalu dari itu laju kecepatan meluncur dengan cepat dan bang, Hale dibanding dengan mudahnya oleh Seon. Di posisi Hale yang langsung sekarat itu, Seon tak membiarkannya. Dia melompat begitu tinggi dan mengepalkan tinjunya. Dari arah itu Seon meluncur sangat cepat dan duar. Suara menggema begitu nyaringnya, sebab tinju Seon tepat menyasar wajah Hale Myung dengan telak. Selepas itu Seon memastikan jika Hale tak akan mati oleh tinjunya, karena tubuh Hale sangat kuat sebab memakai teknik demonic blood reversal. Tak lama setelah mengalahkan Hale, mereka membahas mengenai kesalahan Hale yang telah memakai jurus yang dilarang tersebut. Oleh karena itu tak ada hal lain selain kepastian jika Hale akan dikeluarkan dari Demonic Academy. Seon lalu menanyakan anggota Hale yang nampak di sana perintahnya telah diselesaikan. Kaki dan jari tangan anggota Hale telah bengkok-bengkok mengenaskan, dan saat ini mereka berniat akan mengirim ke rumah sakit. Tapi sebelum itu Eubong terlihat begitu emosional. Dia mengajukan saran untuk segera menemui dalang utama yang tak lain adalah Yu-chan. Namun nampaknya Guang mencegah supaya tidak gegabah karena saat ini mereka masih kekurangan anggota untuk melakukan penyergapan. Di sisi lain pendapat tersebut dibenarkan anggota lainnya. Apalagi anggota Yu-chan juga banyak yang lebih terampil. Dari arah lain, anggota Seon yang wanita mengajukan diri akan bekerja sama dengan Guang untuk menghadapi anggota Yu-chan yang terampil. Lantas dari berbagai pendapat itu, tiba-tiba Galyeon mengajukan diri akan bergabung sebagai sekutu dengan kelompok Seon. Awalnya Seon masih mencerna dan memikirkan terkait pengajuan tersebut, karena dia pikir hal itu masih cukup berbahaya. Akan tetapi ada satu rencana berbeda yang telah dipikirkan Seon. Di sana Seon lantas tersenyum, kemudian memberi perintah untuk segera bersiap-siap melakukan penyerangan terhadap Yu-chan. Tetapi sebuah keraguan masih nampak di wajah Guang. Dia mempertanyakan terkait rencana tuannya, dan Seon menjawab dengan mantap jika dia telah memiliki rencana yang sempurna. Kembali di kondisi saat ini, anggota Yu-chan masih tak percaya karena suara Seon sangat mirip dengan Yumpa. Sedang Seon yang mendengar itu langsung tersadar dan segera menonaktifkan suara Yumpa dan mengganti dengan suara aslinya. Di sana hanya ada keterkejutan dan kebingungan dari anggota Yu-chan ketika menyaksikan perubahan suara itu. Bahkan anggota Seon juga nampak tak menyangka jika tuannya bisa melakukan hal demikian. Ditambah melihat reaksi terkejut anggota Yu-chan, mereka sangat senang. Dan dari itu hanya ada marah yang membara. Anggota Yu-chan yang bernama Jin Yu tak terima telah dibodoh-bodohi dengan trik tersebut. Sampai kemudian dia langsung melesat untuk menyerang Seon tanpa pikir panjang. Di sisi lain rekannya nampak mencemaskan Jin Yu yang saat ini sangat ceroboh langsung menghadapi Seon. Dan benar saja dengan sangat cepat Seon langsung memblokir setiap serangan Jin Yu. Dari sisi lain kecemasan rekan Jin Yu benar-benar terjadi, bahwa tak mungkin bisa Jin Yu menghadapi Seon. Karena saat ini, setelah Seon memblokir serangan Jin Yu, dia dengan sangat cepat meluncur ke arah Jin Yu. Bukan untuk menyerang tapi mengambil tanda pengenalnya. Setelah Seon berhasil mengambil dan memamerkan itu, nampaknya Jin Yu menjadi semakin kesal. Tapi sayangnya Seon tak membiarkan itu dan bang! Seketika Seon langsung memukul dada Jin Yu. Dan tak sempat ditahan, dari serangan yang telak mengenai dada itu, Jin Yu langsung terdorong mundur. Tapi dia masih sanggup berdiri. Akan tetapi sepertinya kerusakan organ dalamnya nampak parah. Dan seketika muntahan darah keluar begitu banyak dari mulutnya. Di sisi lain Seon memuji kemampuan Jin Yu yang tak jatuh atas serangannya. Dia melihat jika Jin Yu pasti berada di tingkat INIP expert. Ketika sedang memikirkan itu, tiba-tiba dia merasakan ada energi ganas yang berada di belakangnya. Spontan Seon langsung melihat ke arah belakang. Dia langsung meneriaki ke anggotanya untuk segera menunduk. Dan benar saja sebuah tebasan mengarah ke mereka dengan begitu cepatnya. Tapi untungnya mereka berhasil menghindari serangan mematikan itu.
Namun karena serangan itu masih meluncur, Seon langsung mengeluarkan ki miliknya. Seketika langsung memotong serangan yang menyasar ke dirinya itu. Dari pertemuan ki kuat tersebut, tercipta gelombang ledakan yang begitu kuatnya, debu mengepul dan semua orang tak menyangka akan tabrakan dahsyat dari kedua ki itu. Yang mana salah satunya berasal dari serangan sosok yang telah tumbang sebelumnya. Dan Seon menyadari jika itu berasal dari serangan Yu-chan, dan dari itu Seon sangat bergairah ketika melihat Yu-chan yang telah bangkit. Di sana Yu-chan mengatakan jika itu adalah serangan balasan untuk serangan kejut Seon sebelumnya. Lalu tak lama kemudian mereka berdua saling mendekat. Seperti biasa saling melempar kesombongan sebelum pertarungan. Namun di mata Yu-chan ketika sedang mengamati Seon, dia nampak cukup heran. Karena Seon masih lemah ketika pertemuan pertamanya di depan fasilitas pelatihan. Tapi saat ini dia melihat jika Seon mengalami pertumbuhan yang baginya luar biasa. Oleh karena itu ada rasa sesal karena tak memotong lengan Seon di waktu itu. Namun saat ini dia serius akan memotongnya. Di sisi lain anggota Yu-chan menyadari jika Yu-chan terlihat sangat serius. Mereka sampai berpikir jika Seon telah diakui oleh Yu-chan sebagai musuh yang tepat. Adapun di arah lain tampak anggota Seon yang mencemaskan pertarungan mereka. Karena jika Seon kalah, grup mereka akan bubar saat itu juga. Beberapa saat kemudian Yu-chan tampak telah bersiap. Dari kejauhan dia nampak hanya terdiam dan tiba-tiba menghilang. Dari itu Seon terbelalak seketika karena menyadari jika Yu-chan telah berada tepat di depannya dan sedang mengayunkan serangan. Saat sebelumnya serangan Yu-chan begitu cepat, Seon menyadari jika teknik pedang Yu-chan adalah satu-satunya teknik yang bisa menyaingi butterfly dance. Tapi dari itu, segera Seon mengeluarkan ki miliknya, seketika langsung menangkis menggunakan ki pedang tersebut. Dari pemblokiran serangan itu, Yu-chan nampak menerka rencana Seon. Sebab saat ini Seon hanya menggunakan teknik pedang biasa untuk memblokirnya. Oleh karena Yu-chan merasa diremehkan atas teknik Phantom Blade miliknya yang hanya diblokir dengan teknik biasa, lantas seketika Yu-chan langsung menunjukkan teknik tersebut yang sangat tak biasa. Dan nampak jika Seon terkejut karena serangan Yu-chan bisa menjadi melengkung. Lalu dari itu secara cepat Yu-chan langsung mengayunkan, tapi untungnya Seon dapat menangkis walau agak sedikit kewalahan. Dan akhirnya Seon terdorong mundur atas serangan dari Yu-chan tersebut. Spontan sorak-sorai menggema dari anggota Yu-chan, sebaliknya rasa cemas dan khawatir menyelimuti anggota Seon. Dari sisi lain Seon memikirkan kalau dia sebenarnya sudah berhasil menahan serangan itu. Tapi serangan Yu-chan begitu aneh baginya karena seperti sebuah pecut. Namun Seon juga menyadari kalau serangan Yu-chan sangat susah untuk digunakan jika lengan penggunanya tidak terlatih. Akan tetapi ketika menghadapi Yu-chan ini, Seon sangat bersemangat. Sebab musuhnya kali ini sangatlah kuat. Dari sisi yang berbeda, Yu-chan tersenyum. Dia lalu mengatakan bahwa serangan sebelumnya ditujukan untuk memotong lengan. Di sana Yu-chan menganggap jika Seon sedang bermain-main dengan teknik pedang yang baginya tidak lengkap dan menyuruh Seon untuk segera memakai teknik andalan butterfly dance. Sementara Seon yang mendengar itu mengenai teknik pedang yang tidak lengkap, sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Yu-chan. Lantas Yu-chan menimpali bahwa dia sangat tahu dan mengenali tentang teknik pedang yang digunakan Seon. Perkataan itu seketika membuat Seon tersadar. Seon menduga jika Yu-chan mengetahui teknik penghancurannya yang dikuasainya dari monumen safir. Akan tetapi nampaknya kekhawatiran Seon keliru, sebab ternyata yang dimaksud Yu-chan adalah teknik Seven Demon Sword. Karena itu Seon sangat lega sebab melihat Yu-chan yang begitu sok tahu. Apalagi ketika Yu-chan mengatakan jika dia hanya memakai 5 gerakan untuk menghadapi Seon. Karena dia sudah sangat yakin bila Seon terus memakai teknik Seven Demon Sword yang baginya tak lengkap itu, maka 5 gerakan sudah cukup untuk memotong lengan Seon. Mendengar peringatan itu, Seon hanya tersenyum sinis, merasa jika tantangan itu sangat lucu baginya. Lantas Seon menawarkan untuk bertaruh. Mendengar tawaran itu Yu-chan cukup bingung, tapi Seon menjelaskan
bahwa Yu-chan telah mengklaim jika tekniknya tak lengkap dan akan dikalahkan dalam 5 gerakan. Maka dari itu sebuah taruhan akan menjadi solusi yang tepat. Yu-chan lalu merespon perkataan Seon. Dia langsung menanyakan ingin bertaruh apa. Lalu dari itu Seon membuat taruhan untuk yang kalah memberikan semua tanda pengenal mereka. Keinginan yang disampaikan Seon seketika membuat Yu-chan tertawa mengejek. Dia dengan dingin langsung mengatakan bahwa tanda pengenalnya ada 4. Dan itu akan menjadi taruhan yang tidak adil. Lalu dari itu Yu-chan menunjuk Baekgi untuk menjadi bahan taruhan supaya lebih adil. Spontan Baekgi hanya mengumpat karena Yu-chan terus bersikukuh untuk menariknya sebagai anggota. Ketika keinginan Yu-chan disampaikan pada Seon itu, sebenarnya tak ada jawaban apapun dari Seon. Di sana dia hanya diam. Tapi Baekgi menyadari diamnya Seon. Dia sampai merinding ketika melihat Seon yang nampak terlihat sangat serius karena taruhan kali ini berkaitan dengan penarikan anggotanya. Akan tetapi Baekgi sendiri sebenarnya sangat cemas. Tapi tak ada yang bisa dilakukan olehnya kecuali hanya percaya sepenuhnya pada Seon. Lalu dari itu Yu-chan melihat ke arah Baekgi, merasa ada persetujuan dan menganggap jika taruhan kali ini lebih adil. Beberapa saat kemudian setelah kesepakatan taruhan, Yu-chan langsung menyuruh Seon untuk memulai kembali pertarungan. Sebelum itu Seon memuji sikap Yu-chan yang terlihat begitu percaya diri. Tapi Yu-chan menyuruhnya untuk diam dan segera saja memulai. Spontan secara cepat Seon langsung meluncur ke arah Yu-chan, menyiapkan segalanya untuk menyerang. Dari itu Seon segera memakai tekniknya. Sesuatu yang bagi Yu-chan bahwa serangan itu adalah Seven Demon Sword yang tidak lengkap. Dia nampak tersenyum karena merasa sudah paham betul tentang cara untuk menghancurkan teknik tersebut. Dengan percaya diri Yu-chan segera mengimbangi memakai Phantom Blade gerakan keempat. Akan tetapi terjadi sebuah tumbukan yang begitu dahsyat. Serangan Yu-chan dihalau dengan mudahnya oleh Seon. Dia menyadari akan itu, kakinya mencoba menahan, keseimbangannya mulai runtuh. Wajahnya menyiratkan ketidakpercayaan tentang pola serangan yang berbeda tersebut. Karena Seon saat ini masih bergerak dengan cepat, menukikkan serangan dan bang bang bang. Kecepatan Seon membuat Yu-chan terheran-heran. Dia tak menyangka apakah itu Seven Demon Sword yang selama ini dia duga. Tapi kecepatannya sangat tak biasa karena sulit untuk diblokir. Segala kalimat tanya muncul di benak Yu-chan, namun hal itu tak menghentikan serangan Seon. Serangan yang spontan langsung membuat Yu-chan terpojok. Dia mencoba untuk menghindar dan memilih untuk mundur perlahan demi menghindari serangan Seon tersebut. Tapi walaupun dia mundur, Yu-chan tak menghentikan tekniknya. Segera dia memakai Phantom Blade gerakan kelima. Namun sayangnya sebelum teknik itu benar-benar digunakan, lebih dulu Seon melesat sangat cepat ke arahnya. Benar-benar tak membiarkannya lolos dan seketika mematahkan tekniknya. Hanya ada keterkejutan yang menyelimuti wajah Yu-chan atas kegagalan tekniknya. Lantas dari itu membuka celah yang begitu lebarnya. Secara cepat Seon langsung mengayunkan serangannya dan bang! Dengan telak serangan Seon mengenai Yu-chan, tubuh Yu-chan langsung terkoyak-koyak oleh serangan Seon. Darah muncrat-muncrat dari setiap sisinya. Namun Seon tak menghentikan itu dan semakin barbar mengayunkan serangannya. Dari serangan frontal tersebut, Yu-chan merasakan rasa sakit tebasan. Dia sampai meronta-ronta kesakitan. Di penghujung itu Seon tetap tak berhenti, lalu mengakhiri serangannya dengan satu tebasan mematikan. Dari tebasan itu mata Yu-chan terbelalak, mengisyaratkan ada yang tidak beres, memancarkan rasa takut yang luar biasa. Sedang Seon menatapnya penuh kepuasan, sebab di sana kondisi Yu-chan benar-benar mengalami kekalahan telak. Wajahnya masih memperlihatkan ketidakpercayaan sebab dari serangan Seon itu lengannya telah terpotong. Di kondisi itu ada sebuah flashback. Lalu diperkenalkan seorang calon penguasa dari klan Blade. Yu-chan merupakan orang yang memiliki kepribadian ceroboh, namun sebenarnya dia merupakan seorang jenius dan pekerja keras. Saat memasuki akademi, dia sudah berada di tingkat Enough Expert dan semakin meningkat sampai tingkat True Expert. Dari itu bawahan yang mengikutinya sangat percaya bila di masa depan dia akan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi Lord berikutnya.
Akan tetapi kondisi saat ini berbanding terbalik dengan semua itu. Di sana yang tersisa hanya rasa takut dan matanya masih jelas memperlihatkan ketidakpercayaan bahwa lengannya telah putus. Dan dari itu hanya menyisakan raungan kesakitan. Sedang dari sebelahnya, Seon memandangnya mengatakan jika ini adalah kemenangannya. Di arah lain anggota Yuchan juga nampak tak percaya. Mereka menyaksikan dengan jelas jika tuan mudanya telah dikalahkan, dan itu hanya memakai satu teknik. Sembari Yuchan sendiri nampak mencoba menghentikan pendarahan, mencekram lengannya yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Rasa panik terpancar dari anggota-anggotanya, tapi mereka saling menahan diri untuk mendekat. Sebab Seon terlihat sedang menyandra Yuchan. Sembari dia mengatakan akan memotong lengan yang tersisa bila mereka mencoba mendekatinya. Dengan sangat panik anggota Yuchan tak berani untuk mendekat, karena saat ini Seon menagih janji pertarungan untuk menyerahkan taruhannya. Tapi sebelum itu Yuchan mempertanyakan tentang teknik Seon, terkait bagaimana bisa dia menyerang begitu hebatnya, padahal hanya memakai Seven Demon Sword. Seon yang mendengar teknik itu disebut merasa geli atas ketidakpahaman Yuchan. Dia merasa jika Yuchan tak cukup luas wawasannya. Lalu karena itu Seon mengatakan pada Yuchan jika dia tak cukup mampu untuk membahas teknik pedangnya. Spontan hanya ada reaksi bingung di wajah Yuchan. Dia merasa seolah telah disindir, seperti menjilat air liurnya sendiri, sebab perkataan Seon pernah diucapkannya ketika pertemuan pertamanya dengan Seon. Dan itu membuat Yuchan merasa sangat terhina dan menyadari bahwa dia masihlah lemah. Sembari di sana Yuchan menahan sakit di lengannya, ada rasa kecewa pada diri sendiri. Tapi tetap saja kekecewaan itu tak mengubah apapun. Oleh sebab itu dia memberi perintah ke anggotanya untuk segera menyerahkan tanda pengenalnya. Perintah tersebut seketika membuat anggotanya sangat cemas. Apalagi melihat kondisi Yuchan yang terluka begitu parahnya. Di samping itu Yuchan tampak ingin menyampaikan sesuatu pada Seon. Lalu dia mencoba menenangkan diri untuk tetap tegar, kemudian berkata jika pertarungan ini masih belum berakhir. Diikuti tubuhnya yang terhuyung jatuh ke depan. Dia pun pingsan seketika. Pemandangan itu disaksikan jelas oleh anggotanya. Di sana mereka lantas segera mencabut tanda pengenal di bajunya, memberikan itu pada Seon dan mengatakan akan melakukan balas dendam untuk kedepannya. Reaksi Seon cukup santai dengan peringatan tersebut, tapi si Wu Gumpil ini menegaskan ulang jika pertarungan masih belum berakhir sebagaimana perkataan tuannya. Seketika karena kesal Seon langsung menyerangnya, memberikan serangan kejut yang tak disangka. Anggota Yuchan lainnya seketika panik menyaksikan itu sebab Gumpil langsung muntah darah dan bersimpuh jatuh ke tanah tak berkutik lagi. Sembari tubuhnya bergetar dengan mencoba tegar, Gumpil mempertanyakan kenapa dia diserang dan tak sesuai kesepakatan pertarungan dengan Yuchan sebelumnya. Cukup santai dengan tengil Seon menjawab bila dia tak pernah membuat janji setelah mendapatkan tanda pengenal. Mendengar perkataan itu Wu Gumpil hanya terbelalak tak percaya melihat Seon yang baginya begitu licik. Lalu Seon menjelaskan jika dia telah mempelajari sesuatu dari Yuchan, bahwa dia tak akan membiarkan ada celah yang tersisa. Di sana Wu Gumpil hanya mengumpat menilai bila Seon sangat pendendam. Dari itu lantas Seon muak dan tanpa basa-basi lagi dia langsung memukul wajahnya. Bang! Seketika Gumpil terhempas, darah muncrat dari mulutnya dan dia tersungkur ke tanah. Tak butuh waktu lama kesadarannya menghilang dan dia pingsan. Setelah Seon memberi pelajaran pada orang-orang yang terampil dari anggota Yuchan, Seon lalu memberi perintah pada anggotanya untuk segera menangkap orang-orang yang masih tersisa dan segera mematahkan kaki dan tangan mereka. Benar saja secara cepat mereka langsung menjalankan perintah itu. Sisa-sisa anggota Yuchan nampak ketakutan, mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai yang tersisa hanya teriakan kesakitan karena tangan dan kaki mereka telah dipatahkan. Beberapa saat kemudian Seon menyodorkan 2 tanda pengenal dan memberikan itu pada Galyeon. Di sana Galyeon tampak bingung atas tindakan Seon, tapi dengan santai
Seon mengatakan jika dia tak butuh tanda pengenal begitu banyaknya. Perkataan Seon membuat Galyeon terpaku. Dia nampak kagum dengan sikap Seon yang baginya begitu hebat. Tapi Galyeon diam-diam juga tampak cemas karena setelah kejadian ini mereka akan menjadi musuh dari klan Blade. Dari itu dia kepikiran untuk bergabung dengan Seon. Dan benar saja secara serentak Galyeon dan yang lainnya langsung bersimpuh. Di sana Seon cukup heran menyaksikan mereka, tetapi dengan lantang mereka pun mengatakan pada Seon untuk bersumpah setia menjadi pengikut Seon. Dari itu Seon tersenyum menandakan dia menerima semua orang yang telah mendeklarasikan diri menjadi pengikutnya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian di bangunan utama Demonic Academy, tepatnya di lantai 2 rumah sakit, Dr. Baek sangat bahagia, wajahnya merona dalam hati terucap rasa terima kasih kepada Seon. Sebab saat ini terlihat begitu banyak pasien yang telah dikirim Seon untuk ditanganinya. Instruktur bahkan sampai heran melihat Dr. Baek yang begitu anehnya tersenyum sambil memandang orang yang terluka. Setelah itu di sisi lain, instruktur lainnya mengatakan bahwa beberapa hari lalu dia merasa baru membawa Seon akibat luka dalam. Tapi sekarang mereka tak menyangka jika Seon nampak telah berubah menjadi monster yang begitu kuatnya. Tak lama setelah itu obrolan mereka terhenti sebab Dr. Baek meminta bantuan. Namun diam-diam dari balik tirai ada seseorang yang mendengar obrolan mereka. Tak lain adalah Oh Jong. Dia nampak sangat bangga dengan Seon yang merupakan tuannya dan berjanji akan mengikuti Seon sampai akhir. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kantor direktur. Di sana direktur tampak melihat kondisi Ha-il Myong, yang mana dia memastikan jika Ha-il memang memakai teknik Demonic Blood Reversal. Lantas karena Ha-il masih di kondisi tak sadar, direktur mencoba untuk memeriksanya, kemudian mengalirkan ki ke dalam tubuh Ha-il Myong. Tak butuh waktu lama dari aliran ki yang mulai masuk itu, Ha-il langsung kembali tersadar dari pingsan. Dia masih mencerna tentang apa yang telah terjadi, tapi fokusnya langsung teralih sebab melihat direktur yang berada di depannya. Di sana dia mempertanyakan kenapa bisa sampai di ruang direktur, karena sebelumnya dia mengingat jika sedang bertarung dengan Seon. Kalimat tanya itu langsung dipotong direktur di sana dengan sikap dingin. Direktur menanyakan kepada Ha-il tentang bagaimana dia tahu cara menggunakan teknik Demonic Blood Reversal. Sebuah pertanyaan yang seketika membuat Ha-il langsung ketakutan. Pada chapter sebelumnya, direktur tidak marah, tidak berteriak. Dia hanya bertanya pelan ke Ha-il Myong bagaimana dia bisa mengetahui teknik yang seharusnya tak pernah diwariskan, Demonic Blood Reversal. Ha-il yang mendengar itu seketika terkejut, wajahnya menyiratkan ketakutan. Dia sampai grogi menatap direktur yang nampak begitu seriusnya. Lantas dengan terbata-bata Ha-il terlihat mencoba mengelak, mengalihkan pembicaraan. Di sana direktur hanya menghela nafas berat ketika melihat reaksi Ha-il. Dia sudah memperkirakan bila tak mungkin Ha-il mengatakan dengan jujur. Dengan begitu, satu-satunya cara hanya menggunakan kekerasan untuk membuka mulutnya. Spontan, direktur menggunakan ki-nya. Memakai ki telekinesis dan menerbangkan Ha-il ke udara. Di sana Ha-il sangat panik memohon-mohon pada direktur dan tetap mengatakan jika dia tak tahu terkait masalah teknik Demonic Blood Reversal. Berbagai pembelaan diri itu nampaknya membuat direktur semakin muak. Wajahnya serius menatap Ha-il. Secara spontan direktur langsung mengangkat salah satu lengan Ha-il dan memelintir lengan tersebut tanpa basa-basi lagi. Melihat tangannya seperti diperas, Ha-il ketakutan dan berteriak kesakitan. Sementara itu di depan kantor, para penjaga terlihat nampak tenang menjaga pintu. Padahal di dalam kantor, Ha-il Myong berteriak kesakitan dengan sangat kerasnya. Dan ternyata direktur dengan santai dan pelan mengatakan bila dia telah memblokir suara mereka dengan auranya, sehingga suara teriakan itu tak akan bocor sampai luar ruangan. Setelah itu direktur membacakan mengenai identitas Ha-il, bahwa dia adalah klan menengah dari Sword Warrior dan tak ada kerjasama dengan klan lainnya. Nampaknya informasi itu adalah identitas yang dikirim Ha-il Myong kepada direktur saat memasuki akademi.
Lantas mendengar identitasnya dibacakan, Hail ketar-ketir, dia nampak sangat ketakutan sembari juga menahan sakit. Tapi direktur tak mempedulikan itu sebab dirinya tahu jika Hail telah menyembunyikan rahasia terkait identitasnya. Direktur lalu menyampaikan bahwa semenjak Hail menguasai suatu teknik yang telah dianggap hilang, Demonic Blood Reversal, di usia yang masih 17 tahun, hal itu berdampak pada klan Hail yang saat ini telah dicurigai. Dan karena kecerobohan itu, direktur menyampaikan jika klan Sword Warrior bisa saja akan dimusnahkan. Sembari di sana, direktur langsung menekan Hail dengan kekuatannya, memelintir kaki Hail dengan keras. Rasa sakit itu tak pernah dibayangkannya. Hail nampak meronta-ronta kesakitan dan hanya menyisakan teriakan yang memenuhi ruangan. Tak berhenti sampai sana, direktur langsung mencekik lehernya, mengatakan jika dirinya telah diremehkan. Padahal dia adalah guardian kiri yang memiliki jaringan sangat luas. Jadi dia bisa tahu betul semua tingkah Hail. Lalu direktur kembali menyampaikan jika klan milik Hail saat ini adalah salah satu dari 2 klan Shadow Sword, yaitu suatu organisasi rahasia klan Sword. Mendengar itu, Hail Myong hanya bisa mengumpat karena segala tingkahnya nampak telah diketahui. Dia juga mengutuk orang-orang yang telah menyuruhnya. Sampai kemudian karena tak ada pilihan lain, seketika dia langsung menggigit lidahnya dan menelan begitu saja. Dari tindakan itu, darah keluar begitu banyak dari mulutnya dan kesadarannya mulai meredup. Spontan menyaksikan itu, direktur langsung panik. Dia segera menjatuhkan ke lantai dan memeriksa kondisi Hail. Suatu tindakan yang bagi direktur sangat ceroboh, dengan memotong dan menelan lidah serta membalikkan aliran ki-nya. Karena dari tindakan yang dilakukan Hail, nampaknya direktur tak jadi bisa menemukan dengan jelas niat dan tujuan dari organisasi rahasia yang menyuruh Hail. Dari sisi itu, kesadaran Hail nampak masih menyisa. Dia mengumpat karena nasibnya yang mungkin akan mati dalam kondisi tersebut sebagai seorang pesuruh organisasi rahasia. Namun sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, dalam dirinya masih ada penyesalan yang mendalam karena telah bergabung dan bekerja sama dengan organisasi rahasia. Singkat cerita, beberapa saat kemudian di kantin akademi, tepatnya sore hari, nampaknya di luar kantin sedang ada keributan dari para kadet yang memanggil Seon. Di sana mereka berbondong-bondong menemui Seon. Dari itu Heobong mencoba untuk mencegah mereka karena mereka nampak sangat barbar untuk ingin menemui Seon. Hingga tak lama kemudian Heobong langsung merapikan mereka. Lalu Heobong memberi aturan untuk berbaris sesuai urutan kedatangan. Seketika kondisi mulai tenang setelah Heobong mendisiplinkan anggota Seon yang lain, mengamati jika itu kerjaan yang tepat untuk Heobong. Dari itu, Goang nampak membatin bahwa kabar Seon mengalahkan Yuchan nampaknya telah menyebar begitu cepatnya. Karena hal itu adalah suatu kabar yang sangat tak terduga bahwa setelah mengalahkan instruktur tingkat master Ho Jin Chang, Seon juga mengalahkan Yuchan, seorang pangeran dengan faksi terbesar di akademi. Dan karena itu, Seon saat ini telah diakui oleh banyak orang sebagai kandidat pengganti Lord yang setara dengan Muyin dari klan Dark. Oleh sebab itulah, keadaan sekarang menjadi sangat wajar bila Seon secara tiba-tiba menjadi pusat perhatian banyak orang. Singkatnya, setelah itu sebagian kadet yang berbaris mulai satu persatu bersimpuh dan ingin menjadi pengikut Seon. Sesuatu yang tak pernah disangka Seon karena jumlah mereka yang begitu banyaknya ingin menjadi anggotanya. Sampai tak terasa waktu berlalu begitu cepat hingga malam hari pun tiba. Karena saking banyaknya orang yang mendeklarasikan diri untuk bersumpah menjadi pengikut Seon. Lalu setelah semua menyelesaikan perkenalan dan menyampaikan tujuan mereka ingin bergabung, Seon lalu memulai berbicara bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu. Sebagaimana prinsipnya, dia mengatakan jika mencari rekan dan bawahan bukan semata hanya untuk mengikuti tes, tapi untuk menciptakan Heavenly Demonic Cult yang baru. Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa tujuannya ini akan menjadi perjalanan yang sangat sulit. Dan karena itu Seon menawarkan untuk orang-orang yang hanya memiliki niat serius sesuai tujuannya.
Ketika menyampaikan itu, Goang nampak menyaksikan jika tuannya ini menjadi lebih bijaksana dalam berbicara. Tak seperti beberapa waktu lalu yang mana Seon secara gamblang menyatakan jika dia akan merubah 6 fondasi demonic cult. Di sana Goang menilai bila sebelumnya Seon menunjukkan permusuhan dengan 6 klan utama. Akan tetapi saat ini Seon lebih memilih untuk merombak Heavenly Demonic Cult sebagai tujuan utamanya. Dan sebenarnya hal ini jauh lebih menakutkan bagi para kadet. Dan itu juga mencerminkan ambisi yang besar sebagai calon lord berikutnya. Dan benar saja dari penilaian Goang itu nampaknya para kadet yang datang tersebut terlihat sangat ragu. Saling berbisik karena tak ingin menghadapi resiko yang lebih besar. Lalu satu persatu mulai mengundurkan diri karena melihat resiko yang belum bisa mereka pikirkan. Dan nampak pengunduran diri tersebut bertambah semakin banyak. Suatu hal yang sesuai perkiraan Goang. Di sana dia juga menyayangkan, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Hingga tak terasa malam semakin larut. Di sana Seon nampak tersenyum sebab masih ada beberapa orang yang tetap bertahan. Dari salah satu mereka mewakili, memohon dan mengatakan pada Seon supaya menerima sebagai anggota. Lantas setelah mereka semua bersimpuh itu, tiba-tiba seseorang memanggil Seon. Di sisi lain anggota Seon nampak terkejut menyadari orang tersebut. Yang mana seseorang yang nampak mengajukan diri ingin berbicara singkat. Tapi sebelum itu Goang nampak mengamati dan mengenali ketika melihat nomor dari tanda pengenalnya. Anggota Seon yang lain juga begitu menyadari jika orang tersebut adalah Mon-gyu. Dia lalu spontan menyampaikan pada Seon untuk segera menerima Mon-gyu apapun yang terjadi. Mendengar itu, Seon nampak masih bingung dengan permintaan anggotanya tersebut karena tak tahu pasti alasannya untuk menerima. Hingga tak lama kemudian, lantas disampaikan bahwa Mon-gyu adalah cucu dari tetua Dewan ke-9 Mon-yen. Kemudian dijelaskan bahwa puncak dari Heavenly Demonic Cult adalah Lord. Dan dari itu ada 12 tetua dewan yang berada tepat di bawahnya. Tapi ada sebuah pengecualian, yaitu bagi para tetua dewan yang bukan dari salah satu 6 klan utama. Mereka adalah seniman bela diri terampil yang mendapat posisi sepenuhnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Salah satu dari mereka adalah tetua dewan ke-9 Mon-yen. Adalah seorang yang berasal dari klan Dark Dragon Palm yang terkenal. Dia naik posisinya melalui pencapaian selama perang besar. Di samping itu, kekuatan dan kecerdasannya memungkinkan klannya untuk menjadi faksi kuat yang dapat menyaingi 6 klan utama. Dan dari itu, keturunan dari klan Dark Dragon Palm dianggap salah satu aset terpenting untuk direkrut sebagai anggota di antara para pangeran. Dan Mon-gyu adalah keturunan dari klan tersebut. Tak lama kemudian Mon-gyu nampak mendekat. Tapi ada yang aneh karena jalannya terlihat pincang. Lalu tak lama kemudian dia mendekat ke arah Seon. Di sana dia menanyakan tanda pengenal milik Seon yang jumlahnya ada 6. Lalu dengan serius dia mengatakan bahwa salah satu dari tanda pengenal tersebut adalah miliknya. Mon-gyu lalu menceritakan bahwa sebelumnya 6 klan utama terus mencoba merekrutnya sebagai bawahan. Tapi dia menolak dengan sopan setiap tawaran mereka. Namun berbeda dengan Yu-chan yang mendatanginya sampai 3 kali berturut-turut. Pada waktu itu Mon-gyu masih pada pendiriannya tetap menolak karena ingin bersikap netral. Tak memihak siapapun. Sebab dia hanya ingin fokus di Demonic Academy. Tapi penolakan itu nampaknya membuat Yu-chan marah dan seketika langsung menyerangnya. Kekalahan tersebut membuat Mon-gyu kehilangan tanda pengenal. Lebih dari itu Yu-chan juga mematahkan kaki kiri dan lengan kanannya. Dan mengancam Mon-gyu jika ingin lulus tes ketiga harus bergabung dengannya. Mendengar cerita itu, Baekgi nampak merasakan hal serupa, merasa senasib dengan Mon-gyu karena tindakan Yu-chan yang ternyata terobsesi dengan orang berbakat. Kemudian di sisi lain, Mon-gyu kembali menyampaikan jika awalnya dia ingin bergabung dengan grup manapun demi membalas dendamnya setelah tubuhnya pulih. Akan tetapi tak ada satupun grup yang menerimanya ketika diberitahu jika kaki dan lengannya telah patah.
Ketika mendengar itu, Seon nampak tak percaya, wajahnya terlihat ragu. Karena baginya pasti ada beberapa grup yang akan menerima berdasarkan kemampuan hebat yang dimiliki Monkyu. Dari itu Monkyu lalu menceritakan jika memang ada satu grup yang bersedia menerima. Akan tetapi hanya dalam beberapa jam kemudian, grup itu membatalkan. Ternyata diam-diam Yu-chan ikut campur mengenai hal tersebut. Anggota Seon yang mendengar cerita itu merasa iba, tapi mereka juga menenangkan karena Seon juga telah memotong lengan Yu-chan. Monkyu lalu mengungkapkan perasaan bahwa dia sebenarnya bingung, harus kecewa atau senang ketika tangan Yu-chan telah terpotong. Dan oleh sebab itu dia meminta pertanggungjawaban Seon yang telah memotongnya. Sebab dari itu dia tak bisa lagi balas dendam. Mendengar itu, Seon sebenarnya tak mengerti tentang yang dimaksud Monkyu karena dia seenaknya membuat kesimpulan sendiri. Lalu tiba-tiba dengan masih menahan kaki patahnya, spontan Monkyu langsung bersimpuh. Dia lalu meminta maaf pada Seon dan memintanya untuk menerimanya sebagai anggota, serta mengesampingkan dulu terkait kondisi kaki dan tangannya yang patah, sebab dirinya memiliki kemampuan setelah sembuh. Mendengar itu, Seon mempertegas kembali bahwa keikutsertaan itu didasari pada niat menjadi rekan atau hanya anggota. Perkataan Seon seketika membuat Monkyu kembali memikirkan sesuatu, yaitu terkait ucapan kakeknya yang menyuruhnya untuk menjaga netralitas. Namun jika ada seorang yang datang untuk menariknya sebagai bawahan, kakeknya menyuruhnya untuk mengamati sebelum mengambil keputusan. Setelah mengingat itu, Monkyu lantas berkata pada Seon jika sementara dia berniat hanya menjadi anggota untuk tujuan tes ketiga. Akan tetapi dia juga akan memikirkan lagi untuk menjadi rekan Seon. Spontan dengan wajah dingin, Seon langsung menolaknya. Penolakan itu nampak membuat Haebong dan Goang terkejut. Begitu pula dengan Monkyu yang tampak gagap karena ditolak mentah-mentah. Adapun anggota Seon yang lain mencoba membujuk Seon untuk memikirkan ulang perkataannya. Dia dengan serius namun juga panik mengatakan untuk tidak menyia-nyiakan Monkyu, sebab pangeran lainnya saja sampai merekrutnya berkali-kali. Dari arah lain, Goang juga demikian mencoba untuk membujuk Seon supaya menerima saja untuk saat ini. Tapi dengan tegas, Seon menjelaskan bahwa dia tak bisa melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, berkaitan dengan menerima orang hanya karena keadaannya. Apalagi hanya berdasar pada Monkyu yang hanya seorang pria berbakat. Monkyu lalu mencoba meminta waktu beberapa hari lagi dan akan membuat keputusan. Tapi Seon tetap menolak permintaan tersebut. Kemudian Seon dengan tegas mempertanyakan kenapa dia terlihat ragu dan putus asa untuk menjadi bagian dari grupnya. Ketika melontarkan pertanyaan itu, segera Seon memakai penglihatan analisis wajah untuk mendeteksi jawaban Monkyu. Saat mengamati dan menganalisis itu, tiba-tiba terjadi error dan tak terbaca. Sistem nanonya tampak tak bisa mendeteksi wajah Monkyu. Di sana Seon terkejut dan bertanya-tanya kenapa sampai tak terdeteksi. Sampai kemudian dijelaskan oleh Nano jika di wajah Monkyu terdapat kulit buatan yang menutupinya. Spontan Seon hanya diam karena melihat jika itu semacam topeng yang dipakai oleh Monkyu. Dia bertanya-tanya kenapa si Monkyu sampai menyembunyikan wajahnya. Tak lama kemudian Seon mencoba melihat sisi lain selain wajah Monkyu. Dari analisis itu hanya ditemukan jika usia Monkyu kisaran 15-17 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Di sana Seon masih memikirkan kenapa Monkyu sampai menyembunyikan identitasnya. Sedangkan Monkyu sendiri nampak cemas. Dia terlihat menduga dan menyadari jika Seon telah mengetahui identitasnya, yang bahkan guardian kiri tak menyadarinya. Benar saja tiba-tiba Seon nyeletuk mengatakan jika dia seorang wanita. Dari itu Monkyu langsung terkejut dan mengumpat. Lantas dia segera mengalihkan itu dengan terbata-bata mengatakan bahwa dia akan menjadi pengikut dan rekan Seon tanpa harus lagi memikirkan lebih jauh. Melihat reaksi aneh tersebut, anggota Seon cuma bengong karena sangat tiba-tiba sekali Monkyu berubah pikiran. Lalu Monkyu berkata pada Seon memintanya sedikit waktu untuk bertemu secara pribadi, membahas perkataan Seon yang menyebutnya seorang perempuan. Mendengar itu, Seon menyetujui dan sekaligus menerimanya. Segera anggota Seon langsung menerima dengan hangat. Mereka nampak bahagia karena ada seorang lagi yang berbakat telah masuk di grup mereka.
Kehangatan itu nampaknya disaksikan Seon dari kejauhan. Di sana dia berniat untuk mengatur ulang grupnya, karena saat ini sudah bertambah sangat banyak. Ada sekitar 26 orang baru yang telah bergabung, dan saat ini totalnya mencapai 53. Dari itu Seon berniat membagi menjadi 5 pemimpin grup berdasarkan keterampilan dan loyalitasnya. Kemudian untuk pemimpin grup 1 ada Go Wang-hul, pemimpin grup 2 ada Baekgi, pemimpin grup 3 ada Ho Sang-hwa yang bertanggung jawab atas anggota wanita, pemimpin grup 4 ada Ja Wo-min, lalu yang terakhir pemimpin grup 5 ada Galyeon. Dan saat ini Seon telah menjadi pemimpin dari semuanya, serta juga memiliki faksi terbesar di Demonic Academy. Beberapa saat kemudian malam semakin larut, udara dingin dan ketenangan menjadi saksi. Adanya sebuah pertemuan di belakang fasilitas pelatihan antara Seon dan Mon-gyu. Di sana Seon nampak terkejut setelah mendengar cerita dari Mon-gyu mengenai topeng di wajahnya. Mon-gyu lalu kembali menceritakan bahwa sebelum dia lahir, ayahnya telah mati dibunuh oleh kekuatan jahat ketika sedang melakukan misi. Dari itu ibunya terkejut hingga meninggal saat melahirkan saudara laki-lakinya. Sehingga saudara laki-lakinya yang bernama Mon-yu mengalami kecacatan lahir karena terhambat. Dari itu kakeknya kemudian menutup fakta tersebut dan menyembunyikannya dari dunia luar. Mendengar itu, Seon sebenarnya merasa iba pada Mon-gyu. Tapi dia mempertanyakan kenapa sampai bertindak demikian. Di sana Mon-gyu menjelaskan bahwa hal ini sebenarnya berkaitan dengan 6 klan utama yang menginginkan klannya sebagai bawahan mereka. Di samping itu mereka sampai mengirim perantara jodoh untuk membuat ikatan dengan klannya. Di sana Seon mencoba memahami setiap perkataan Mon-gyu. Dia juga sangat kasihan terhadap Mon-gyu karena memiliki masalah yang begitu besar. Tapi pada intinya 6 klan utama berniat untuk membunuh saudara kembar Mon-gyu. Sebab klan Dark Dragon Palm selalu dipimpin oleh seorang pria. Dan ketika tak ada pewaris lagi, 6 klan utama akan bisa mengacak-acak keseimbangan klan milik Mon-gyu tersebut. Oleh sebab itu juga Mon-gyu sengaja masuk ke akademi dan berpenampilan seperti saudara kembarnya dengan wajah yang mirip saudaranya untuk mencapai status dan hasil yang lebih tinggi supaya tak diganggu lagi oleh 6 klan utama. Setelah Seon mendengar cerita itu, sembari melihat Mon-gyu, Seon merasa ada kesamaan nasib dengannya karena tak diasuh langsung oleh orang tuanya. Lalu setelah itu, Mon-gyu meminta supaya Seon menjaga rahasianya. Seon sendiri lantas bersumpah akan itu, tapi dia juga heran dengan suara Mon-gyu yang masih suara pria. Tak lama kemudian Mon-gyu pun mencoba merubah suaranya. Dia lantas mengatakan sesuatu sehingga mengeluarkan suara aslinya. Spontan langsung membuat Seon terpana tak bergeming sedikit pun, karena yang didengar Seon benar-benar suara wanita. Kemudian ada sebuah kejutan besar bahwa Mon-gyu akan melepas topeng di wajahnya. Dia lalu mengeluarkan sebuah cairan lem, mengatakan jika lem itu berfungsi untuk merekatkan topengnya. Sembari Mon-gyu mencoba untuk melepas topeng tersebut, di sana mata Seon terbelalak ketika melihat Mon-gyu yang sedikit demi sedikit melepas topeng itu. Sampai kemudian terlepaslah. Dan wajah cantik itu masih belum jelas terlihat karena ikat kepala yang sedikit samar menutupinya. Sampai tak lama kemudian senyum Mon-gyu mulai terukir dan bang, bang. Hanya ada wajah tersipu dan rona merah di wajah Seon ketika melihat Mon-gyu yang wujudnya nampak sempurna di mata Seon. Sembari di sana Mon-gyu mengatakan jika dia sangat senang telah bertemu dengan Seon.